Ya, saya mulai live malam hari ini. Selamat malam Bu Jomailan, selamat malam Pak Erik, Guling Ding dan semuanya. Saya izin matikan komen. Mohon maaf saya matikan komen dulu. Saya mau mulai live malam hari ini. Oke, so what makes me happy? Aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Ya, jadi waktu itu kita masih beta soft launch. Kenapa? Karena app-nya belum ready. Tapi sekarang app-nya sudah ready. Jeng jeng, tepuk tangan dulu. Congratulations. M-Traders and Team M-Trade US Stocks-nya udah ada, trading ideas-nya di sini. Dan ini bukan buat contekan trading ya. Jadi teman-teman yang Tok dan JT, aku lagi kasih lihat di Igoy aku, ya bukan buat contekan trading, tapi ini membantu teman-teman screening saham lebih mudah. Nah, jadi di sini mirip kayak Indo Stocks, ada yang latest, watch list, beli, hold, jual apa aja ya. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Nah, teman-teman, mari kita ke Indo Stocks dulu. Kita bahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia, dan mungkin nanti aku akan selingin sedikit dengan saham-saham yang ada di Amerika, global, dan berbagai macam saham lainnya. Kenapa kita perlu belajar saham global? Karena kadang-kadang terjadi perbedaan cycle. Artinya apa? Kadang-kadang saham di Indonesia tidak bergerak, atau mungkin cenderung sideways, atau bahkan malah tren turun. Saham di Amerika malah tren naik. Tapi kadang-kadang saham di Amerika lagi tren sideways, Indonesia malah naik. Loh, kok gitu? Nggak sama toh? Zaman dulu kan sering sama, tapi belakangan mulai banyak beda ya. Sebenarnya dari dulu juga nggak sama persis sih. Amerika banyak digerakkan oleh saham-saham teknologi, sedangkan di Indonesia seringkali digerakkan oleh saham-saham komoditas berbagai sektor. Ya, jadi di Amerika tidak ada yang namanya sektor konglo, tapi kalau di Indonesia ada tuh. Oke, kita mulai live malam hari ini. Kita bahas saham Indonesia, dan mungkin nanti kita akan bahas gold atau Bitcoin. Kita rapiin dulu tampilannya biar teman-teman semuanya bisa melihat lebih jelas ya. Jadi mari kita lihat hari ini tanggal 4 Desember 2025. Wah, nggak berasa udah bulan Desember ya. Jadi udah bulan Desember teman-teman semuanya. Kita mau start dari IHSG dulu. IHSG hari ini naiknya 0,33% doang. Ini patternnya membentuk pattern rising wedges, dimana kita udah mulai harus waspada. Kalau patternnya seperti ini, pattern rising wedges kayak gini, ini adalah tanda waspada. Kalau falling wedges, tanda kita mungkin mulai bisa buy ketika falling wedgesnya berakhir. Tapi kalau rising wedges kita harus waspada. Tapi sebenarnya apa yang diwaspadai? Saham-saham apa yang bikin IHSG naik? Ternyata bukan saham-saham big banks. Jadi kita mesti harus tahu saham-saham apa sih yang bikin IHSG naik, yaitu saham-saham banyak dari sektor konglo ya, sektor komoditas dan juga saham konglo gitu ya. Nah, terus gimana kabarnya dengan saham big banks yang teman-teman banyak tanyain? Mari kita bahas sedikit saham big banks, tapi pergerakan market hari ini tuh cenderung sideways, tidak banyak saham yang aktif, dan transaksi di market ini sekitar pasar reguler 18,3 triliun, kadang-kadang sampai 20 triliun. Jadi hari ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi sudah lebih bagus daripada tahun lalu transaksinya gitu. Memasuki bulan Desember, apalagi udah nanti masuk pertengahan sampai akhir Desember, itu biasanya cenderung market lebih sepi ya. Mungkin biasanya ketarik tuh di akhir Desember aja. Kenapa? Simply karena investor-investor gede udah mulai pada masuk masa liburan. Jadi Desember sepi biasanya gitu. Yuk mari kita lihat satu persatu saham big banks. Nah, hari ini asing net sell 182 miliar, dan yang banyak di net sell asing ada saham BBCA, BRI, BKSL, Antam, dan juga CDIA. Mari kita lihat dulu di BCA. BCA per hari ini ada breakdown kecil sayangku. Teman-teman semuanya ada breakdown kecil. Ya, jadi per hari ini dalam jangka pendek dia berpotensi untuk masuk dalam tren turun. Jadi kalau teman-teman portfolionya cuman BCA, aman nggak sih? Untuk jangka panjang sih aman. Tapi kalau kalian ngarep dia naik dalam jangka pendek ini, untuk naik cepat kayaknya agak susah. Apalagi candle hari ini justru malah trennya turun. Kalau kemarin-kemarin masih bentuknya kayak seperti huruf bendera, seperti bendera gitu ya, dan seperti huruf J. Ayah, siapa pakai trading view saya?
saya ya, seperti huruf J dan bendera. Tapi hari ini sudah mulai tanda-tanda dia mulai apa? Mulai breakdown ya. Jadi sorry, chartnya reload ya. Nah ini tanda-tanda mulai breakdown. Sebenarnya masih ada satu support kuat di 8.200. Jadi kalau misalkan ini turun atau terkoreksi, for long term investor aja santai aja, nggak usah takut ya. Tapi kalau kalian trader, ini udah waktunya kalian harus waspada, profit taking gitu. Oke, mari kita lihat untuk saham BRI bagaimana kabarnya. Mungkin teman-teman portfolio kalian jangan terlalu berat di saham big caps untuk yang trading. Karena apa? Karena saham-saham big caps ini pergerakannya masih sepi sentimen. Jadi masih agak lambat, masih slow down. Mari kita lihat BRI loading teman-teman yang ada di TokTok yang diet, langsung aja meluncur ke Igoy. Sambil kita tunggu chart aku loading, entah kenapa internetnya lambat banget di sini. Aku mau bahas beberapa sentimen global ya. Ini belum loading BRI-nya. Ding 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 ding. Oke, wah udah nih. Ya, BRI double tops dan dia sudah mencapai bottom dari double topsnya gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat analisis harus lihat setiap hari ya. Jadi BRI waktu itu per tanggal 13 November 14 November masih bagus, dan memang setelah itu definisi bagus waktu itu ada potensi terjadi pantulan, dan memang sudah terjadi pantulan sampai 4040. Namun setelah itu dia nggak kuat naik, dan per tanggal 25 November itu patternnya jadi nggak bagus, dan kita udah exit untuk yang trading ya. Itu kita udah exit, dan potensi untuk ada koreksi lagi sampai mungkin di level 3.500. Jadi volumenya dari tanggal 25 November itu nggak bagus gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke saham-saham yang lain ya, saya pengen ngebahas dari global, makro maupun dari nasional. Nah, di sini ada kabar bahwa Donald Trump itu udah memilih ketua The Fed, meskipun sebenarnya Donald Trump tuh nggak bisa menentukan begitu saja, pasti tetap dia tuh ya mengusulkan idenya seperti itu, tapi belum tentu ya ditetapkan. Bahwa siapa namanya, Michael Hassett, Kevin Hassett. Ya, Kevin Hassett tuh orangnya Trump, dia pro pemangkasan suku bunga secara agresif. Jadi Trump itu nggak suka The Fed motong suku bunga pelan-pelan. Trump itu maunya The Fed motong suku bunga cepat. Jadi kalau suku bunga dipotong cepat, itu saham dan kripto bakalan naik, terus emas juga bakalan naik, tapi USD-nya yang turun. Nah, tapi ini belum tentu ditetapkan karena Amerika sendiri masih melihat independensi The Fed gitu ya. Kalau orangnya Trump jadi ketua The Fed menggantikan Jerome Powell, tapi Jerome Powell sendiri masih sampai pertengahan 2026 gitu. Jadi sentimen ini sebenarnya masih belum berdampak yang gimana-gimana sih gitu ya. Oke, kita hari ini 8:30, 15 menit lagi nunggu data klaim pengangguran Amerika. Nanti kita akan update lagi 8:30. Semoga saya nggak lupa, kalau udah seru ngebahas saham biasanya bisa lupa. Terus kemudian dari dalam negeri, DPR ada merestui revisi undang-undang sektor keuangan, apa aja yang diubah. Intinya Bank Indonesia yang pertama itu tuh tidak hanya fokus pada stabilitas rupiah dan inflasi aja melalui kebijakan moneter atau naikin turunin suku bunga, tapi BI itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan hal-hal lain juga, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi moneter tuh bicara soal suku bunga, bukan cuman gerakin suku bunga doang gitu ya. Nah, terus bank umum tuh boleh masuk pasar modal, artinya bank seperti BCA, Bank Mandiri, BMRI, BRI itu berpotensi bisa main langsung di market sebagai pelaku, bukan cuman sebagai penyedia layanan. Oh wow, kayaknya ini benar-benar berusaha untuk menggerakkan pasar modal banget gitu ya. Oke, semoga bisa digunakan dengan bijaksana, dengan baik, dan berdampak positif sentimen ini gitu ya. Jadi bank itu bisa menambah sumber cuan dari pendapatan non bunga, bukan hanya dari kredit, tapi semoga investasinya bijaksana sehingga tidak malah nyangkut, dan likuiditas market, duit beredar makin besar, potensi investor baru masuk, semoga ya transaksi lebih hidup, karena
sempat beberapa waktu yang lalu ya, kalau nggak salah tuh Bu Mari LK kalau nggak salah ya, ada sempat bilang bahwa problemnya bukan masalah kekurangan likuiditas tapi kekurangan demand gitu. Tapi video itu udah lama sih. Oke, terus kemudian buat big banks ini juga jadi kesempatan diversifikasi bisnis. Jadi kalau kalian nanya apakah ada sentimen positif buat big banks, ada, tapi itu baru nanti di 2026. Dan kemarin aku udah cerita tentang OJK yang mau memberikan aturan baru untuk revisi penjatahan IPO, di mana alokasi retail itu naik jadi 50%, dulu cuma 33%, dan maksimal pemesanan dibatasin 10% dari total saham yang ditawarkan gitu. Jadi dulu bebas, makanya sering kalah sama yang order besar gitu. Dan golongan penawaran diubah dari 4 jadi 5 golongan biar penjatahan tuh istilahnya makin adil. Kalau oversubscribe golongan 1 retail kecil tuh dapat jatah minimal 22-30%. Sebenarnya ini tujuannya positif, tujuannya bagus ya, tapi yang namanya orang berpendapat, ada aja teman aku yang berpendapat bahwa mungkin malah si the whale-nya mungkin BD-nya nggak bisa ngejaga gitu ya, ngejaga buat harga saham naik gitu. Nggak tahu deh, itu pendapat teman saya, mereka bebas saja beropini ya, tapi maksudnya sangat bagus sekali. Oke, mari kita bahas saham-saham. Meskipun hari ini sahamnya sepi, biasanya kalau sahamnya marketnya sepi itu banyak yang istirahat, nonton live-nya, nggak nonton kayak gitu. Padahal teman-teman, biasanya kalau market sepi yang terjadi apa? Saham-saham yang retrace itu seringkali pas di level, ada yang di level bottom di mana volume transaksinya kecil. Dan kalau retrace udah sampai volume yang terkecil, itu adalah momen yang terbaik untuk buy on weakness. Kenapa? Ya kalau turun dengan volume kecil sampai di bawah, mentok bawah, itu adalah biasanya volumenya semakin kecil juga, mentok di bawah. Penting-penting diperhatikan pattern. Jadi jangan cuma nungguin breakout atau naik doang. Penting-penting ya. Oke. Ya jadi penting banget diperhatikan pattern. Jangan cuma menunggu breakout atau pasar sideways. Jadi banyak orang melewatkan retracement karena market sepi itu mereka juga ngelihat nggak ada potensi gitu. Padahal yang perlu kita tungguin saham bekas breakout kalau pas dia lagi retrace. Oke, ya mari kita bahas beberapa saham. Hari ini marketnya cenderung nggak terlalu rame, jadi kita bahas saham yang retrace atau mungkin saham yang lagi ada sentimen. Kita start dari Akra. Oke ya. Nah, Akra ini hari ini mantul M-Trade ada review buy di 3 Desember. Waktu itu mungkin ada yang bilang kok tinggi di level tertingginya gitu kan. Belum tentu nih di level tertinggi nih. Waktu itu kalau ngelihat daily kayak di level tertinggi. Hari ini dia naik 6,48% dan waktu itu kita dapat di bottom. Thank you tim M-Trade, thank you sistem M-Trade, thank you M-Trade. Ya, M-Trade ID ya, ini M-Trade saham Indonesia. Nah, jadi Akra ini sebenarnya dia melaporkan laba di kuartal ketiga itu secara kuartalan turun, tapi secara tahunan masih naik ya, dan pendapatan dan labanya itu juga masih naik gitu. Labanya secara tahunan naik 12% dan pendapatannya juga naik 10%. Nah, musim hujan ini bikin aktivitas dari pelanggan di sektor pertambangan turun. Tapi Akra memperkirakan di kuartal 4 bakalan lebih bagus ya. Jadi aktivitas di sektor pertambangan batubara dan nikel itu aktivitas di pelanggan-pelanggannya dia gitu ya. Nah, itu bakalan naik. Nah, jadi teman-teman di sini meskipun secara tidak langsung Akra ini juga terpengaruh oleh harga batu bara, nikel dan juga gas dan minyak gitu ya, itu secara tidak langsung. Nah, kalau diperhatikan dalam tren besarnya Akra ini masih sideways. Hari ini mantul, jadi teman-teman dia berpotensi naik menguji 1375. Teman-teman yang
Sudah punya AKRA, hold aja dulu, dan kalau belum punya ya tunggu turun aja dulu ya. Kita punya di angka yang lebih murah, di angka sekitaran 12.40-an. Nah, terus kita mau lompat sedikit nih ya ke sektor yang lain. Ada saham SSIA deh, aku mau ke SSIA. SSIA ini mau ada restrukturisasi gede gitu, dengan mengalihkan saham dan aset tanah senilai 1,68 triliun ke anak usahanya PT Suryalaya Anindita Internasional atau SAI. Nah, tujuannya buat apa? Buat nyusun ulang dan mengelompokkan unit usahanya di sektor perhotelan supaya lebih terstruktur dan juga lebih efisien gitu ya. Jadi intinya SSIA ini lagi membangun fondasi baru untuk memperkuat segmen properti dan perhotelan supaya pertumbuhan jangka panjangnya itu lebih bagus gitu. Nah, tapi sekali lagi F-Trade tidak mengambil keputusan berdasarkan berita-berita seperti itu. Kalau kalian pengen belajar dasarnya, basicnya, buat kalian yang masih nol ya, belajar saham, belajar baca chart, masih nol, kalian belajar di M-Trade Start, di saya M-Trade Start 6 Desember jam 10 pagi, dan itu akan menjadi awal pertama buatmu untuk kamu mengarungi dunia trading. Dan yang paling membahagiakan buat saya tuh ketika gathering M-Traders dan alumni Super Traders kemarin, ada satu ibu ya, beliau tuh mengatakan, Bu Meti, bahwa beliau berbisnis kopi, beliau bisa baca chart kopi robusta, ada di TradingView, ada tuh. Dan beliau bilang pas harga kopi turun, beliau tidak gegabah untuk jual rugi, tapi beliau bilang tunggu dulu, ini normal retracement, keren banget. Terus kemudian dia naik dia jual, akhirnya bisnisnya cuan. Oh, hatiku senang sekali mendengarnya gitu ya, hatiku senang sekali. Jadi tidak hanya berguna untuk untuk chat aja. Kayaknya ke depan kita bisa buka konsultasi bisnis nih ya, konsultasi bisnis komoditas. Kerjaannya cuma ngebacain harga komoditasnya aja, seru kan? Nah, itu tadi kalau kalian belajar chart langsung aja DM saya EMTRADESTART hari Sabtu jam 10 pagi ya. Jadi nanti akan dikasih linknya sama tim saya. Oke, teman-teman lihat di sini SSIA di sini ketika beberapa waktu yang lalu kita bilang masih konvergen. Tapi hari ini ada sedikit yang berbeda dari SSIA, meskipun dia trennya cenderung naik dalam jangka pendek. Hari ini ada sedikit divergensi dari SSIA. Wih, kok divergen? Naik aja belum banyak loh ini ya. Jadi naiknya baru sampai 1915, kok divergen? Iya, divergen ya, dari tanggal 25 November sampai tanggal 4 Desember ada divergensi ya. Jadi harga saham naik tapi kemudian volume transaksinya turun di sini. Jadi ceritanya gimana dong intinya? Intinya dalam jangka pendek harus agak waspada. Jadi teman-teman jangan hajar beli di atas sini gitu ya. Ada kemungkinan dalam jangka pendek bisa dikasih diskon sedikit, meskipun dalam jangka menengahnya dia tetap bisa naik gitu ya. Jadi mungkin akan ada sedikit normal retracement lagi. Tapi ini kan naik, iya bisa kok, bukan berarti nggak bisa naik, probability-nya naik bisa. Cuman di sini sudah mulai rawan profit taking untuk trader jangka pendeknya gitu loh. Jadi bukan best price to buy, masih bisa naik ya. Kalau misalkan ini naik, ini rezekinya yang udah punya duluan gitu. Oke? Nah, terus kemudian mari kita bahas aku mau bahas apa lagi ya teman-teman yang di TokTok, yang di TK Igoy, aku _official. Wah, Petro udah naik tinggi. Kita wait and see dulu buat Petro. Kita mau lihat saham cuan. Nah, cuan udah rawan banget profit taking guys. Jangan dikejar di atas, biarin dia ngebentuk satu handle dulu. Dia ada pattern cup, handle gede ya, biarin dia ngebentuk handle dulu ya di sini ya.
Oke, terus pattern volumenya masih konvergen, masih cakep. Kita lagi menunggu retracement-nya, kita lagi menunggu koreksinya. Oke. Nah, selain saham cuan, kita akan melihat saham Ratu. Wah, saham konglo terus yang diupdate gitu. Iya dong, kita harus tetap update apa yang masih trending. Ratu lagi sideways, normal sideways aja. Semoga malah bisa ada sedikit retracement turun lagi sih. Cuman teman-teman wait and see dulu deh kalau baru mau masuk ya. Jangan dikejar di atas, udah ketinggian, sidewaysnya terlalu pendek. Demikian pula dengan Raja. M-Trade saat ini posisinya masih cuan. Untuk Raja kita masih cuan sekitar berapa persen ya? 35-40% mungkin tepatnya ada di sini. Pamer terus nih. Sekarang ada US stocks-nya. Loadingnya lama. Ya udahlah. Ya sekitar hampir 40% di sini, dan patternnya di sini masih pattern pennant. Jadi patternnya masih cakep dan masih bisa breakout. Ingat teman-teman, ketika saya bilang bisa breakout di sini semua sifatnya probability, bukan kepastian. Jadi kalau kamu trading, pastikan bahwa kamu memiliki mindset probability atau possibility. Jangan mindsetnya kepastian. Kalau mindsetnya kepastian, bahaya banget. Kamu nggak akan aware dengan namanya money management. Trader yang berhasil dalam jangka panjang, dan juga teman-teman aku, murid-murid aku semuanya yang berhasil jangka panjang, tiap kita masih follow setiap tahun, masih ikut M-Trade terus tiap tahun, dan masih ada gak ngilang dari dunia trading adalah mereka yang sabar. Sabar. Saya sangat senang sekali bisa ketemu in person dengan M-Traders dan Super Traders kita. Hopefully nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi, tidak hanya tentang saham, tapi bisa ngobrol tentang bisnis. Siapa tahu bisnisnya mau dibacain arahnya kemana. Bukan fortune teller ya. Oke, mari kita bahas. Jadi intinya Raja masih oke. Kalau buy sekarang boleh nggak? Buy sekarang sebenarnya masih bagus sih, cuman intinya sideways tuh semakin pendek semakin rawan profit taking, udah gitu aja. Jadi kalau kamu mau spekulasi buy sekarang dengan pattern pennant ini, ya siapin stop loss aja gitu. Kalau memang nantinya breakout, kenapa nggak beli sekarang? Ya oke, siapin stop loss di bawah 6375 ya. Breakdown dari 6375 kamu caw. That simple, that easy. Kalau kamu belajar baca chart, silahkan baca chart belajar dari M-Trade Start hari Sabtu nanti. Untuk teman-teman yang masih nol, Esa Surya, Esa Perkasa dulu namanya, sekarang Esa Industries Indonesia. Sideways-nya panjang banget. Wait and see dulu teman-teman. Dia lagi mengumumkan target produksi dan capex 2026. Buat Esa ini target produksinya turun tipis, turun 2%, dan kemudian di 2026 capex-nya 10-20 juta khusus buat maintenance kilang LPG. Intinya Esa ini sebenarnya dia perusahaan bagus. Tapi kayaknya 2025-2026 ini jadi tahun konservatif buat ESA. Jadi ada kemungkinan kita nitip sendal aja sih di ESA, masih ada barang nge-hold lumayan lama. Tapi kayaknya kalau dia naik lagi sampai sekitaran 745 kita akan caw ESA buat profit taking. Kelamaan nge-hold ini duitnya bisa dipakai muter di mana aja. Oke, sebelum saya bahas US stock, saya mau bahas pertanyaan kamu ya. Ini pertanyaannya muter-muter masih di sektor komoditas dan juga di sektor ini aku belum buka komen. Aku mau jawab pertanyaan yang ada di question box dulu. Di sini ada BRMS dari VNLSDE namanya. Susah banget disebut namamu. Udah Dewa CBDK BKSL dari aku punya apa sih? Oke, namanya gitu. Raja Mina Bumi dari Mika Lexo. Mari kita lihat BRMS Dewa CBDK. Dewa udah ya. BRMS CBDK BKSL. BRMS CBDK BKSL. BRMS CBDK BKSL. Mau dong promo M-Trade, ntar deh di M-Trade Start. Kayaknya udah nggak aku kasih promo lagi di live deh di Desember ini, biar teman-teman bisa belajar di M-Trade Start hari Sabtu nanti. Oke, ini patternnya masih symmetrical triangle, jadi BRMS masih sideways adalah kondisi 50-50, tapi dia didahului dengan uptrend, volumenya juga masih not bad. Jadi sebenarnya BRMS ini masih bisa di watch. Mari kita lihat harga emas saat ini. Kalian kalau ngelihat pattern dan ngelihat ini jangan bolong-bolong ya harinya ya. Misalkan hari ini aku bilang
masih oke, besok bisa jadi jelek loh kalau ada breakdown ya. Jadi per hari ini patternnya masih oke, besok masih oke, lusa bisa jadi ini. Jangan sampai kalian nggak nonton sehari terus 3 hari berikutnya breakdown, kalian masih pakai ingatan yang 2 hari yang lalu, analisis 2 hari yang lalu. Kalau trading harus diamati, day to day harus diamati. Harga emas patternnya kayak gini, ini arahnya masih mau naik. Sampai per hari ini pattern kayak gini mau naik. Dia breakout dari pattern symmetrical triangle dan ini arahnya seperti ini. Dia belum breakdown, nggak ada breakdown sama sekali. Ini masih mau naik harga emas. Setidaknya dia bisa sampai ke 4.300 ya. Oke, dan semua analisis saya ini sifatnya probability, jangan dianggap sebagai satu kepastian. Jadi probabilitas besar emas bisa naik. Dan kemudian teman-teman perhatikan di sini BRMS chartnya mirip banget kayak harga emas, tapi dia belum breakout ya. Jadi kita bisa wait and see buat BRMS ini, potensinya cukup menarik. Namun di sini kita melihat ada saham dari grup Bakri, BRMS kan grup Bakri ya. Kita mau lihat Bum, ayo loadingnya yang cepat, chartku sayang, loadingnya yang cepat, loadingnya yang cepat. Ini internetnya sih ya, bukan chartku yang dudut ini, internetnya yang budut ini, internetnya yang budut ini ya. Sabar mak, sabar. Kok Bumi sih? Bumi masih bagus. Apa tadi yang breakdown? Mari kita lihat M-Trade tadi ada dijual. Review sell. Dewa. Ini loh kelihatan Dewa, UNTR, Tins, Java, ENRG. Dewa. Oh ya, Dewa. Dewa yang breakdown. Dewa tadi breakdown, candlenya bentuknya solid Marubosu kayak gini, black Marubosu atau red Marubosu. Jadi caw aja dulu gitu kalau jangka pendek. Tapi besok kalau naik lagi gimana? Ya kita sih ngelihat ini dia bakalan sideways, bakalan balik sideways lagi. Jadi bukan uptrend tapi bakalan sideways. Jadi ini yang membedakan, misalnya ya 1 Desember kamu nonton live atau nonton morning briefing, kalau kamu nggak benar-benar bisa baca chart, ngelihat saya ngomong apa doang, oh bagus, kata Ellen bagus tuh, ternyata nggak nonton live hari ini. Nah ini malam hari ini, per hari ini kita ngelihat Dewa ini udah breakdown, belum tentu dia akan jadi downtrend, tapi dia bisa jadi sideways, jadi dia bisa menuju ke 408. Dia bisa menuju ke 408. Nah, jadi ini satu-satunya saham Bum yang saham grup Bakri yang dia jadi patah uptrendnya. Maka dari itu kita jadi waspada dengan saham grup Bakri yang lain seperti Bum per hari ini patternnya masih cakep ya, si Bum per hari ini masih cakep ya. Jadi belum ada breakdown apapun dan malah pas lagi di support minornya. Volume juga masih sangat konvergen sekali, oke. Tapi melihat Dewa seperti itu kita sudah mulai waspada. Waspada artinya ya watch aja, wait and see aja, jangan terburu-buru untuk buy. Oke, yang punya mungkin mulai siap-siap gitu. Siap-siap apa? Kalau ada apa-apa ya kita langsung caw gitu aja. Dan teman-teman perhatikan di sini ini ada ENRG. ENRG-nya di sini juga patternnya masih bagus, tapi ada potensi dia akan bisa retrace sedikit sampai ke level 1085. 1085 sampai 1090, 1085 sampai 1090, dan ini justru jadi area buy yang bagus dengan catatan biar bangun. Penting nomor 2 kali ngomong penting. Dengan catatan apa? Dengan catatan retrace itu, definisi retrace itu jatuhnya volume kecil, jangan volume gede. Jadi sebenarnya kamu udah dapat ilmu banyak banget guys. Tapi yang aku sampaikan di live ini sifatnya sebagai praktek ya. Teori dasarnya nomor 1 dasarnya buat yang mulai dari nol, pengen belajar trading, pengen belajar cycle chart. Kamu daftar M-Trade Start hari Sabtu nanti jam 10 pagi tanggal 6 Desember. Acara ini gratis dan ini sangat cocok untuk pemula yang pengen ngerti pola pikir aku. Strategi aku apa? Strategi aku ngebaca cycle, murni chart, analisis teknikal. Betul, memang ada menggunakan analisis teknikal, tapi kita bukan cuman pakai pattern double bottom apa. Kita mindsetnya sebenarnya membaca siklus, strategi membaca siklus. Jadi kalau orang bangun rumah sama-sama pakai batu bata, tapi kalau arsitekturnya beda ya jadinya beda.
ini sama-sama pakai analisis teknikal, strateginya beda, jadinya beda. Dan bahkan strategi super trader itu sangat dalam sekali menggunakan money management. Kalian belajar bertahap di M-Trade Start tuh mulai dari nolnya ya. Nanti lanjut di M-Trade Academy dan nanti diperdalam di super trader. Tidak perlu ikut super trader juga ya kalau misalkan di M-Trade Academy kamu sudah khatam. Oke? Mari kita lanjutkan ke saham berikutnya. Saya jadi lupa, ternyata aku lagi ngejawab beberapa pertanyaan. Tadi BRMS dan Dewa sudah saya bahas. Mari kita ke CBDK dan BKSL. CBDK dan BKSL ya. CBDK cuy keren banget loh. Kok bisa lo M-Trade dapatnya di bawah sini ya. Thank you tim M-Trade. It's not my work ya. Jadi kredit buat tim saya yang bikin sistemnya, yang bikin development teknologinya, yang bikin screenernya, yang tim coachnya, yang semuanya lah ya. 41%. Yang baru mau beli jangan guys, jangan. Kenapa? Karena ini harganya naik tinggi dan volumenya sudah mengecil dan artinya ini sudah divergen ki apa sih? Divergen harga naik volume turun. Loh ya iya tahu, tapi maksudnya apa? Maksudnya tuh ini daya belinya udah mulai mengecil gitu loh. Hah, udah gitu aja. Kalau daya beli mengecil berarti orang-orang tuh udah mulai secara psikologis mulai siap profit taking. Orang-orang itu siapa? Ya ikan besar, ikan kecil gitu ya. Mungkin kamu dan saya adalah ikan yang lucu-lucu kayak Nemo gitu. Tapi the whale, ikan besarnya yang bisa menggerakkan harga saham tuh ya the whale itu tadi. Oke? Aku mau bahas apa lagi ya? BKSL, pertanyaannya BKSL. Abis ini aku gantian mau ngajarin saham anakku, jadi liveku mungkin nggak terlalu lama. Mumpung dia nyari moodnya anak ya nggak segampang ini ya kalian disiplin nonton live tiap hari ya. Jadi mumpung anak aku mood, aku kayaknya mesti make time buat dia. Jadi mohon maaf bapak ibu, kayaknya live malam hari ini nggak lama karena baru banget anakku kasih tau pengen belajar saham mah. Baiklah nak gitu. BKSL ini juga sama guys. M-Trade punya BKSL. Mari kita lihat BKSL. BKSL Bukit Sentul. Aku kemarin udah bahas ya kinerjanya BKSL tuh di live kemarin. Kinerjanya tahun ini termasuk bagus. Jadi nggak heran dia naik sendiri, naiknya cepat banget 37-45%. Dan per kemarin dia keluar dari masa sideways-nya. It's a beautiful breakout ya, tapi sebenarnya ini sudah bukan fresh breakout lagi. Freshnya kapan? Freshnya ya pas tanggal 18 November M-Trade buy waktu itu. Loh kok iso loh, kok bisa? Belajar caranya, ini bukan dukun kok. It's not a rocket science. Kita buat kami edukasi adalah pelayanan, tapi tidak semuanya ya bisa gratis ya, karena kita akan gaji karyawan juga, ada sistem yang harus dibayar, teknologi yang harus dibayar juga, tapi kita tetap bisa menyediakan layanan gratis sebagai bentuk pelayanan kita untuk publik, untuk teman-teman semuanya. Tanggal 6 Desember jam 10 pagi dan kuotanya terbatas, kadang-kadang sering full di situ. Langsung aja daftar M-Trade EMTRADE START, DM saya, nanti tim aku akan balesin, kasih cara daftarnya, kamu ikutin baik-baik cara daftarnya. Dan tanggal 6 jam 10 itu kamu harus nyalakan alarm. Buat itu jadi prioritas karena barangkali ini bisa mengubah hidup kamu. Oke ya. Mari kita lanjutkan. Selain BKSL ada yang nanya hari ini, SNPRYG pertanyaannya dia naik. Pertanyaannya dia naik. Medco TPI atau baiklah. Aku bahas pertanyaanmu dulu karena yang likes teman-temanmu pada demen pertanyaanmu. Medco. Wah, ini internetnya Lola lagi nih. Lola. Stuck di CBDK. Mari. Apa sih ini internetnya ya? Medco gimana? Oh, aku tahu kenapa disukai banyak orang pertanyaanmu. Karena hari ini turun kan? Galau kan? Hahaha. Ya, pasti galau. Kenapa? Kemarin katanya dia bagus breakout dari pattern falling wedges-nya. Tapi ini 2 hari turun. Gagal nggak sih? Sama, aku juga nggak suka sih candle hari ini, aku nggak suka. Tapi kita punya batasannya di 1260. Batasannya di 1260, mari kita ukur. Kalau misalkan kamu sempat beli
Kalau kamu sempat beli waktu itu, sekarang jadi ruginya sekitar baru 3,96. Dan kalau breakdown 1260, lossnya sekitar 6%. Wih, rugi 6% kok baru. Itu rugi 6% gede. Gede itu subjektif. Kok bisa gede? Kenapa? Oh, karena ternyata punyanya all in. Atau misalkan punyanya 50% dari portfolio. Maka dari itu di M-Trade diajarin beli pertama 10%. Beli saham kok 10%-an, kapan cuannya? Yang paling penting tuh sustainability dulu. Lo memang nggak boleh nambah saham. Emang nggak boleh nambah saham porsinya lebih banyak dari 10%. Ada caranya guys. Dan ini tidak kita kasih untuk teman-teman yang baru pemula di live ya. Jadi kalau kamu masih pemula, apa salahnya sih mulai dari 5%, 10% dulu. Cara paling gampang untuk mulai belajar adalah start small. Yang paling penting kamu nggak stres gitu ya. Oke, yang di tok-tok di YT langsung aja ke Igoy aku. Pattern hari ini MEDC memang tidak bagus ya. Saya load lagi, chartnya lagi disco. Kayaknya faktor koneksi yang kurang oke. Ya saya load lagi, dia masih nyangkut di JBDK. Kita load lagi, Medco. Ya, jadi candle hari ini di Medco turun merah 2 hari itu agak kurang bagus candle di Medco, tapi yang paling penting dia belum breakdown dari supportnya di 1260. Nah, support 1260 dan yang lucu ini volume transaksinya juga sebenarnya masih kecil. Pertanyaannya apakah berpotensi dia membentuk pattern double bottom gede gitu? Bisa aja. Jadi kita watch dulu di 1260 bagaimana. Waduh, ini jangan-jangan bandarnya nonton live ini. Bisa nggak nih di breakdownin 1260 terus abis itu mantul lagi? Bisa dong gitu. Mungkin saja. Lula terus gimana? Jangan disebut terus di live loh, ditanya kok. Caranya adalah kamu mesti ada toleransi, jadi jangan pas di 1260 stop loss tuh, apalagi stop loss pas di support jangan. Mesti ada toleransi. Toleransinya berapa ya atur sendiri. Di sini saya tidak akan menyebutkan toleransinya M-Trade di angka berapa, biar nggak disenggolin. Oke, mari kita bahas untuk saham yang lainnya yang ditanyain. Ada saham TPIA dan Toba. TPIA dan Toba. TPIA dan Toba. Jeng jeng. TPIA dan Toba, ini internetnya apa sih? Apa sih ini? Mari, nyangkut di CBDK terus loh. Kok bisa? Ada apa dengan CBDK? TPIA, tapi aku ingat chartnya TPIA sih. Cuman mau ngejelasin mesti harus ada chartnya. Ya, TPIA breakout dari pattern 3 bottom itu apa namanya? Triple bottom atau ya ini triple bottom ini. Nggak begitu jelas, dan per hari ini dia lagi retrace ke area supportnya di 7575 dan kita lagi nge-watch aja buat TPIA. Terus kemudian Toba gak sabaran banget bu, sabar ya. Tadi ketemu selingan dikit sambil nunggu Tobanya loading nih, aku nunggu Toba loading, ketemu Mas Ade, aku tanya Mas Ade bagaimana Mas Adi handle stress. Oh ternyata intinya sih setelah ngomong panjang lebar diajari apa? Pernapasan. Inhale pelan-pelan, exhale. Nah akhirnya Tobanya keluar karena saya inhale exhale. Baiklah, Toto Baba dia lagi dekat area support 775, bisa di watch nih. Toto Baba bisa di watch dan berpotensi membentuk pattern triple bottom dan dia tertahan di area support MA200. Terus kemudian pertanyaannya jadi naik list Tamtama, jadi naik CDIA. Jadi mohon maaf pertanyaan yang di bawah-bawah. CDIA ini kayaknya teman-temannya pada support dia. CDIA gimana? Normal correction guys. Normal correction ketahan support guys di sini. Nah, ini anak tangganya kecil-kecil nih, anak tangganya mulai kelihatan tuing. Nah, jadi ada potensi dia bentuknya kayak gini. Bisa breakdown dikit, tapi kalau breakdown dikit sampai 1915 masih oke. Ya itu tadi CDIA dan itu mengakhiri live saya malam hari. Dan mohon maaf live-nya selesai lebih cepat karena ada klien yang lebih penting, kebetulan si anak yang biasanya nggak mau, bosen diajarin mamanya yang cerewet gitu ya.
Tapi akhirnya tadi aku mau belajar saham. Semoga moodnya nggak ganti ketika saya selesai live ini. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa besok ikut morning briefing M-Trade untuk Anda M-Traders. Yang belum M-Traders bisa belajar charts dari nol, bisa belajar strategi super trader dari nol. Di M-Trade Start 6 Desember 2025 jam 10 pagi. Daftarnya ketik EMTRADESTART di DM aku, terutama di Igoy aku @elmi_official. Tim aku akan bantu kamu. Pendaftarannya bagaimana? Jangan lupa follow juga Igoy-nya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us buat saham Amerika, Cryptofolio ID buat kripto, dan juga Beyond Money ID buat self development dan pengembangan diri juga entrepreneurship. Terus teman-teman, aku dapat pesan dari tim HR kita masih cari terus MT. Syaratnya apa? Fresh graduate, jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, pokoknya ekonomi, punya jiwa melayani, love people, ya pokoknya suka membantu orang, dan fighter. Fighter itu siap pagi, siang, sore, malam lihat chart. Wih, sadis amat. Enggak begitu, maksudnya bukan disuruh kerja terus, tapi lihat chart jadi gaya hidup. Oke, karena berita tuh nggak berhenti terus ya, chart juga itu harus jadi gaya hidup gitu ya. Udah gitu aja. Caranya bagaimana? DM saya MT, nama dan nomor WA kamu. Thank you. Dadah. Salam profit. Good night.